Oke, terakhir kita kuliah itu membuktikan X pangkat N turunannya adalah ini ya. Yang lainnya tidak akan saya buktikan. Kalian boleh nanti langsung pakai aja ya. Kalau yang hijau-hijau kalian bisa klik, bisa lihat buktinya gitu. Nah, selanjutnya kita lihat soal-soal nanti menggunakan ini untuk menghitung turunan. Coba kita lihat soal yang pertama dulu ini. Mungkin kalian udah mahir kalau ini. Di SMA udah biasa. Tentukan turunan fungsi ini. Nah, ini pembagian pakai rumus pembagian ya. Kalau lupa lihat ke rumus-rumus yang tadi, yang satu halaman itu. Lihatnya ke sana, gugup saya kalau dilihatin cewek. Tuh, jadi aja gemeter kalian susah dah. Ya gemeter saya kalau ada cewek yang lihat. Kalau ada cowok yang lihat saya takut lari. Oke ya. Jadi pakai rumus pembagian. Rumusnya adalah saya review dikit, yaitu turunan dari pembagian adalah turunan yang atas kali bawah dikurangi yang atas tetap kali turunan yang bawah dibagi turunan bawah dibagi bawah kuadrat. Ya. Turunan yang atas 2x min 1 kali bawah dikurangi atasnya tetap bawahnya diturunkan dibagi bawah kuadrat. Ya udah selesai sebenarnya. Kalau mau ya disederhanakan aja gitu ya. Tapi intinya di sini. Jadi kalau di ujian di KBF udah bener ininya, kesininya salah menyederhanakan, ya masih 9 nilainya. Atau kalau aduh males menyederhanakan udah gini aja, ya boleh dikasih 9 gitu. Oke. Yang soal nomor 2. Ini juga udah soal populer di SMA. Tentukan persamaan garis singgung terhadap fungsi ini di titik 1,5. Nah sebenarnya soal kayak gini harus diperiksa dulu. Titiknya ada di grafik ini enggak? Atau memenuhi fungsi ini enggak? Artinya kalau X-nya 1, betul nggak Y-nya setengah? Kita masukkan ke sini. X-nya 1. 1 dibagi 1 kuadrat tambah 1 setengah. Berarti betul ya? Titik ini pada grafik gitu. Oke, oh ya kecepatan ngomongnya ini diperiksa. Terletak pada grafik 1, setengah mungkin di sini gitu ya. Nah, persamaan garis singgung untuk bikin persamaan garis, mau garis singgung atau garis apa aja, kita butuh satu titik yang dilalui garis dan gradiennya ya. Atau 2 titik yang diketahui juga bisa. Oke, di sini kita karena berhubungan dengan turunan, tentunya ngitung gradiennya atau kemiringannya atau tanjakan garisnya. Oke, gradiennya adalah tinggal turunan fungsi f di titik 1, betul? Nah, gitu. Ini gambarnya hanya ilustrasi, kalau ngerjakan di ujian yang nggak diminta gambar nggak usah ya. Nah, kita hitung untuk ngitung turunan di 1, jangan dimasukkan di sini 1 kemudian diturunkan ya. Ini artinya fungsi f diturunkan dulu, kemudian dihitung di titik 1. Oke, saya turunkan dulu ini. Nah, satu kebiasaan mahasiswa beberapa orang setelah dari sini dia nulisnya gini, dipotong kalau di sekarang di ITB kalau nulisnya seperti ini. Setelah itu dimasukkan nilainya sama dengan masukkan 1 min 2 kali 1 dibagi 1 kuadrat tambah 1 pangkat 2 sama dengan sekian. Nah, kalau nulis gini dipotong 10%. Kenapa? Karena yang ini itu turunan di setiap titik X. Kalau yang coklat itu turunan di titik 1. Ya, ini di titik tertentu.
Kalau ini di semua X, nggak sama. Jadi jangan malas nulis ulang kayak gini. Turunan di titik 1, baru disubstitusikan. Kalau ini turunan di titik X, nilainya macam-macam tergantung X-nya. Nggak boleh disama denganin X-nya 1 itu. Ya. Nah, turunannya tahu, titik yang dilalui tahu, persamaan garisnya tinggal Y min Y1 sama dengan M itu turunannya kemiringan kali X min X1. Gampang ya? Kalau pas periksa titiknya nggak terletak di grafik fungsinya gimana? Itu PR buat kamu. PR. Nanti aja di tutorial. Kalau yang gitu susah kan? Udah belum nyalinnya? Ngebut yang nyalinnya, kalau nggak selesai nanti. Oh, sampai saya kasih merah nih yang tadi saya omong. Jangan menulis ini langsung dimasukkan gini. Ya alasannya tadi karena ini turunan di setiap titik X, ini turunan hanya di titik 1 aja. Tanda pentungnya juga 3. Udah gitu nanti mahasiswa kalau ujian malah ditulisnya gini, gerak. Oke? Yang nyalin cepet ya. Kalau nungguin lama nanti saya nggak selesai. Paling efektif tuh jam 11 malam gitu, dilihat lagi videonya, disalin. Oke, yang ini saya buka aja, ini soal-soal ringan. Tentukan semua titik pada grafik ini yang kemiringan garis singgungnya bernilai min 1. Berarti yang turunannya bernilai min 1 ya. Tuh. Nah, jadi saya cari Y aksennya. Cari Y aksennya yang bernilai min 1, jadi cari Y aksen X dulu. Ini menjadi 3 kali seperti ini X kuadrat turunannya, ini 2X, ini min 1. Gitu. Nah, kemudian saya cari yang Y aksennya sama dengan min 1. Kembali ini jangan ditulis sama dengan min 1 di sini ya. Kalau untuk sembarang X nilainya bisa min 1, bisa lain. Kita cari yang ininya min 1. Masukkan turunannya min 1, hitung, ketemu ini. Jadi ada 2 titik. Sebenarnya enggak lengkap. Kalau ditanya titik pada grafik, harusnya X, Y gitu ya. Jadi X-nya 0, Y-nya harusnya dihitung berapa. Ini juga pasangannya X-nya min 2, Y-nya berapa gitu. Oh ya, saya hitung ini. X-nya 0, ini. Karena dimintanya titik pada grafik. Tapi kalau kalian jawab sampai sini, mungkin udah dikasih nilai 90 atau 80. Sebenarnya kalau lengkapnya titik pada grafik harus pasangan. Udah? Nulisnya ngebut aja, jangan bagus-bagus, nanti dipinjam temen. Kalau jelek, enggak, itu mau minjam juga nggak ngerti. Oke. Nah, sekarang ngebut kamu nulisnya kan? Bagus, good. Bukan good lagi, good. Sudah? Manggut udah, baru nulis terus. Udah? Gimana sih? Oke, saya lanjut ya. Nah, nomor 4. Nomor 4 sama nomor 2 sama aja ya. Tuh. Nomor 4 sama nomor 2 sama, betul enggak? Kenapa? Pertanyaan dia tadi. Kalau enggak saya ngapain nyontohin yang sama gitu ya. Titiknya kalau X-nya 2, Y-nya enggak 5. Titiknya di luarnya.
lebih susah. Coba kita lihat seperti ini. Nah, tidak ya, titiknya di luarnya. Oke. Kelas FITB tahun ini kayaknya bagus loh. Ada yang ngajar FITB dan ngajar FTTM, katanya lebih pasif yang FTTM. Tapi yang penting mah kelas ini menang dari FTSL. Soalnya saya udah bilang didenda mereka seorang 25.000. Nanti kalian 10.000 buat saya, 15 bagiin. Tapi kemarin ada yang tanya, kalau kami yang menang gimana? Ya wajar lah, tahun lalu juga menang sebenarnya. Rugi dong Pak katanya. Ya enggak, kalau kalian nilainya bagus tuh untung gitu. Oke. Jadi ini saya periksa dulu. Ini grafiknya parabola membuka ke bawah ya. Kalian bisa hitung puncaknya atau lewat pergeseran dari X kuadrat digeser-geser, ini dikuadratkan sempurna, ketemu lah ini. Tapi ini juga gampang, akarnya kan di 0 dan di 2 ya. Bukan 2, berapa ya? Nggak tahu. X kali 4 0 dan 4. Di 0 dan di 4 ini. Puncaknya ya di tengahnya 2 ya. Membuka ke bawah karena koefisien kuadratnya negatif. Oke, ini gambarnya. Kemudian titik 2 saya periksa. Kalau X-nya 2, Y-nya 4. X-nya 2, Y-nya 4 gitu pokoknya di grafik. Padahal ini titik P di luarnya. Ini P ada di luarnya. Nah, pertanyaannya sama aja. Kayak yang nomor 2, tapi tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik P. Kalau di sini kemungkinan ada 2 garis singgungnya ya. Tapi kita cari 1 aja dulu. Nanti kita cari 1 sembarang. Kalau dijalankan, kalau memang ada 2 nanti ketemu 2 di bawah juga. Gitu ya. Oke, di sini kita nggak bisa menghitung kemiringannya F aksen 2, nggak boleh ya. Karena 2 bukan titik singgung. 2,5 bukan titik singgung. Jadi kemiringan garis singgung bukan F aksen 2. Kalau ini titik singgung baru betul. Oke. Saya nggak tahu titik singgungnya. Saya misalkan aja titik singgungnya titik Q dengan koordinatnya A, B. Ini nggak harus AB ya. Mau XY boleh, mau UV boleh, PQ boleh, pokoknya. Jangan PQ lagi. PQ-nya dipakai nama titik. Nah, gimana sekarang dari data yang ada mendapatkan titik singgung ini? Kalau titik singgungnya udah tahu, persamaan garisnya udah gampang ya. Karena kan titik P udah tahu, kalau titik Q juga tahu angkanya, ya persamaan garis melalui 2 titik udah gampang. Jadi saya akan mencari A dan B-nya, titik singgungnya. Gimana? Nah, kita lihat. Pertama dulu yang paling gampang. A, B pada grafik yang merah. Berarti harus memenuhi hubungan ini, betul? Jadi kalau X-nya A, Y-nya jadi B. Saya hitung. Kalau X-nya A, masukkan A, Y-nya ini harus sama dengan B. Dari sini saya udah punya hubungan B dengan A. Ya. Tinggal nyari A-nya atau B-nya aja. Kalau A-nya atau B-nya udah didapat, ya yang satunya lagi bisa diperoleh gitu dari hubungan ini. Nah, kita gunakan turunan atau kemiringan garis. Kemiringan garis melalui 2 titik adalah beda Y-nya dibagi beda X-nya. Kemiringannya adalah, saya nggak pakai rumus turunan, tapi kemiringan garis melalui 2 titik. Tadi titiknya ini dan ini, maka kemiringannya adalah Y-nya dikurangi B kurangi 5
dibagi A kurangi 2. Boleh juga 5 kurang B dibagi 2 kurang A, sama aja. B-nya saya ganti ini. Oh, belum dapat A-nya. Biarin dulu. Nah, di lain pihak, saya juga bisa ngitung kemiringan garis singgung ini adalah turunan dari F di titik A, betul? Turunan dari F di titik singgung. Ya, saya hitung. Untuk hitung turunan di titik tertentu, harus diturunkan dulu di titik X sembarang, baru dihitung di titik A. Oke, saya hitung. F aksen X-nya ini turunkan 4 min 2X. Jadi M-nya ini, ya M itu turunannya. M itu turunan di titik A. Turunan di titik A. Masukkan X-nya sama dengan A. Menjadi ini. Nah, ini harus sama dengan ini. Jelas ini sama dengan ini. Tapi ini sama dengan itu belum tentu. Ini kalau harus sama dengan itu. Ya. Kan nama dua-duanya turunan garis peki. Ya, samakan aja ini sama dengan itu. Susun, percaya aja. Jadi kalau nyalin ininya nggak usah disalin, ngapain panjang-panjang, titik-titik, gitu dapat. Kan ini hanya persamaan kuadrat aja, dikali silang. Nah, saya dapat 2 titik. A-nya dapat, B-nya bisa dihitung. A-nya 1, masukkan ke sini, dapat B-nya 3. A-nya 3, masukkan ke sini, dapat B-nya 3 juga. Oke, ini udah ada titik singgung, udah. Persamaan garis melalui P dan titik singgung yang ke-1, tinggal pakai rumus Y min Y1 per Y2 min Y1, apalah, sampai mulutnya apal, otaknya tidak. Yang melalui P dan Q1 persamaan garisnya ini, melalui P dan Q2 persamaan garisnya ini. Begitu ya. Oke. Ngapain difoto? Kan udah ada filenya. Hah? Kalau nyalin lain loh. Nyalin itu orang ada yang masuk. Kalau nulis. Kalau difoto mah sama aja dengan ngelihat ini. Ini foto, ini. Ah, yang foto jelek. Yang slide lebih bagus. Hapus aja fotonya gitu. Kamu kenapa pikir keras sekali begitu? Kalau untung pakai masker, kalau enggak mungkin udah dulu gitu. Belakang, paham nggak yang paling ujung? Sebelahnya? Hah? Ya, teh paham nggak? Oke. Ya? Itu Neng, paham nggak? Hah? Kalau nggak paham nanya ya, jangan diam aja nanya. Aduh, saya nggak ngerti soalnya. Cuma kira-kira aja dari matanya gitu. Kalau buram, kayaknya nggak paham itu atau ngantuk. Nah, gitu ya. Kenapa bingung? Sok nanya saya. Hah? Hah? Kenapa? Oh, ini A1 masukkan B-nya dapat B1 itu ya. A1 B1. Yang ini 3 masukkan ke sini itu. Pasangan Y-nya. Oke. Lanjut lagi. Hans merayap dari kiri ke kanan sepanjang kurva ini. Kembali ini parabola membuka ke bawah ya. Puncaknya di X-nya 0. Grace berada di posisi 4,0. Tentukan jarak antara keduanya pada saat pertama kali sedang melihat, saling melihat. Jadi gambarnya gini. Si Hans ini mahasiswa SITHR angkatan 2011. Naksir ini ke anak farmasi. Tapi nggak berani, dia merayap aja gini. Ini kurvanya. Kemudian si Hans merayap di sini.
merayap. Tak, kapan pertama kali melihat? Ini saya bikin di script aja ya. Lusihan ngerayap gitu. Pas pertama saling lihat itu kalau ini titik singgung, betul? Jadi soalnya sama dengan yang tadi, yang barusan. Yaitu menentukan kapan ini titiknya menjadi, supaya ini menjadi garis singgung. Ini ada titik di luar grafik, ini menentukan titik supaya ini pas titik singgungnya. Jadi mencari titik A, B supaya ya pertama kali saling lihat. Di sini nggak ditanya persamaan garisnya, hanya menentukan titik singgungnya. Nah, saya nggak bahas karena ini sama aja dengan mengerjakan soal sebelumnya. Gitu ya. Oke. Udah? Disingkat ya kalau nyalin. Ada kurva ini gitu. Ada titik di luarnya, tentukan pada saat ya pokoknya diringkas lah, biar cepat. Udah? Kamu mau dibilang sudah jadi berhenti. Kalau belum ya nulis aja. Nulis itu nempel, ada banyak hal yang nempel memang. Oke. Tunjukkan kurva ini dan kurva ini berpotongan tegak lurus. Nah, kalau kurva dengan kurva, lengkungan dengan lengkungan, apa artinya berpotongan tegak lurus? Itu ini definisinya. Nah, dua buah kurva, ya kurva apa aja, nggak harus yang ini, disebut berpotongan tegak lurus tuh kalau garis singgungnya saling berpotongan tegak lurus. Kalau yang garis singgung satu saya namakan kemiringannya M1, yang garis singgung kedua namanya M2, maka hubungannya apa? M1 kali M2 sama dengan min 1 ya. Nah, jadi saya akan ngitung nilai M1 dan M2 di titik potong kedua kurva. Oke. Jadi cari dulu titik potongnya, baru bisa ngitung kemiringannya di titik potong tersebut. Nah, saya kalau mencari titik potong, kalau kurva biru dan kurva ungu berpotongan, berarti Y-nya sama, X-nya juga sama, betul? Di titik potong. Jadi yang ini dengan yang ini Y-nya sama, X-nya sama. Ya saya samakan Y-nya aja. Y-nya saya samakan. Berarti akar 2 sin X sama dengan akar 2 cos X. Oh, enggak dijalankan di sini. Akar 2 sin X sama dengan akar 2 cos X. Akar 2-nya coret, ketemu sin X sama dengan cos X, dipenuhi saat sudutnya pi per 4 ya. Oke. Titik potongnya ini udah, selanjutnya tinggal. Oh ya, ini saya kasih nama supaya enak, fungsinya ini F, ini G. Saya hitung turunannya, yang F dan yang G. Saya hitung turunannya di pi per 4. Yang ini 1. Yang ini min 1. Nah, dikalikan, ini kan M1, ini M2. Ini kali ini min 1. Jadi kemiringan garis singgungnya kalau dikalikan min 1 artinya garisnya saling tegak lurus. Begitu. Oke. Sudah bisa? Yang keras gak kedengeran, tuli. Dari mata turun ke hati. Jangan cowok. Ini saya salin. Saya kan mau nyari titik potong, betul? Titik potong.
dulu. Atasnya mau dihapus dulu sama saya supaya nggak ganggu. Nyari titik potong berarti samakan y-nya. Akar 2 sin x sama akar 2 cos x. Kenapa disamakan? Kan di titik potong y-nya bersamaan. Sin x sama dengan cos x. Berapa x ya? Pi/4. Nilai sin dan cos sama. Gitu ya? Udah paham yang nanya? Oke. Begitu. Lumayan, baru 29 menit. Kemarin rasanya 40 menit ke kelas FTSL selesainya. Tapi saya di komong kelas di sana terbalik. Lumayan 30 menit, di FETB mah butuh 40 menit. Kamu dari situ jelas? Kalau nggak di sini boleh. Lihat ke sini. Jadi kamu nanya gampang. Oke, lanjut lagi ya. Kita pindah sekarang ke aturan rantai. Aturan rantai itu notasinya membingungkan, makainya gampang gitu ya. Nah, saya akan jelaskan dulu ini notasi. Penting tapi notasinya. Karena nanti soalnya bisa sedikit nipu gitu ya. Enggak nipu sebenarnya, ya karena notasinya jadi ketipu gitu. Gini. Kalau saya punya fungsi x, selama ini kita hanya fungsi x aja gitu. Yang dimaksud f aksen kalau nggak ditulis nih variabelnya di sini, ya artinya df dx. Ya, kalau ininya x. Contoh fx sin x, ya f aksen maksudnya turunan terhadap x. Gitu ya. Cos x. Nah, itu udah jelas. Nah, kalau f fungsi dari u, maka f aksen ini jangan df dx. Dia df du gitu ya. Jadi sebenarnya notasi ini kalau nggak tahu ininya agak gelap dia maksudnya. Turunan f terhadap apa gitu. Harus tahu dulu f itu fungsi dari apa. Kalau f fungsi dari u, f aksen itu df du, bukan df dx. Ya. Contoh fu sin u, f aksennya cos u. Saya kasih yang lain dulu di sini untuk mempertegas. Kalau saya punya fungsi f 2x sama dengan sin dari 2x, turunannya itu cos 2x. Udah nggak dikali 2 lagi. Karena apa? F aksen ini artinya turunan fungsi terhadap variabel ini. Terhadap variabel 2x. Ini U-nya itu. Ini penting dihayati ya. Kenapa nggak dikali 2x? Nah, itu lain. Nanti itu aturan rantai. Jadi kalau mau menanyakan ini harus nulisin jelas gini. Maunya saya terhadap x, bukan 2x. Kalau hanya F aksen, berarti turunan terhadap yang ada di sini. Memang di depan semua ininya cuma X. Mulai aturan rantai, ininya nanti bisa diubah-ubah. Gitu ya. Jadi kalau nggak tahu F fungsi apa, F aksen, ya nggak bisa ngitung. Harus tahu dulu F itu fungsi dari apa itu. Jadi kalau mau lengkap, oh saya tutupin kelihatan juga. Ngapain ditutupin? Jadi kalau mau ngitung F aksen, itu artinya turun terhadap variabel yang langsung didefinisikan. Kalau nggak mau itu, harus ditulis eksplisit gini. Mau terhadap X, bukan terhadap terhadap X, bukan terhadap variabel yang di sini. Gitu ya. Nah, akibatnya ini. Kalau saya punya G, fungsi dari X kuadrat, variabelnya X kuadrat. G aksen
ya hanya cos X kuadrat saja. Tapi G aksen itu bukan DG DX. DG D dari X kuadrat. Ya. Oke, ingat? Si hitam tidur ya? Enggak. Tuh kamu yang bajunya kayak tukang sate. Oh enggak. Dipahami ini penting-penting. Nanti nggak bisa ngerjain soal turunan rantai kalau nggak itu. Nah, sekarang baru cara ngitungnya. Gitu ya. Saya teh rada nggak enak pakai ini. Kenapa tuh bikinnya gini gitu ya? Ya ini bikinannya tahun berapa lupa. Tapi oke lah, udah biarin. Ini banyak sekali variabel yang terlibat. Nah, intinya gini. Saya pakai gambar dulu. Yang atas nggak usah lah, yang bawah aja. Kalau saya mau menurunkan si ini terhadap bulatan, itu boleh divariasi dulu turunan ini terhadap kotak kali turunan kotak terhadap bulatan. Yang kalau seolah-olah ini kalau dicoret gitu seolah-olah ya sama dengan ruas kiri. Nah, itu kenanya gini. Y fungsi U. Kayak tadi ini. Gx kuadrat. Bukan fungsi X ya. Y fungsi U. U-nya ini. Bayangkan ini U gitu ya. U-nya sendiri fungsi dari X. Ya, jadi di saya tadi F fungsi dari U. Contohnya F2X tadi sama dengan sin dari 2X. Ini U-nya nih yang saya lingkari merah, U-nya ya. Ini U-nya. Kemudian saya punya U-nya sendiri fungsi dari X. Di sini U-nya sama dengan 2X gitu ya. Nah, kalau ditanya F aksen U, ya cos 2X. Karena F aksen U itu sama dengan DF D2X ya, DU. Tapi kalau ditanya DF DX, nah itu lain. Ngitungnya, ini aturan rantai, itu adalah turunkan dulu F terhadap variabel langsung dia yang di awal fungsi DU dikalikan DU DX. Ini adalah pola yang kotak gambar tadi. Yang tadi gambar ini. Turunkan dulu terhadap ini, diminta ini, turun dulu terhadap kotak. Si kotaknya baru turun terhadap yang diminta. Ya. Oke. Ini namanya aturan rantai. Kelihatannya membingungkan, bentar di soalnya jadi gampang. Tapi setelah itu ada soal yang jadi susah. Oke, saya akan jelaskan notasi di sini supaya kalau baca diktatnya paham. Y fungsi U, U sendiri fungsi X. Ini ada U, ada GX, nggak enak padahal kalau lebih ringkas U fungsi X saja gitu ya. Jadi U dan G itu sama aja. Nah, saya bisa pandang Y yang semula fungsi U, masukkan U-nya fungsi dari GX. Jadi ini tak lain adalah fungsi komposisi si Y ini. Komposisi dari G dengan F. Turunan fungsi komposisi seperti ini, atau ini sama aja ya, ini dan ini sama aja. Tuh, adalah turunan dari si ini terhadap variabel langsungnya. Terhadap U. Ini F aksen U bagusnya. Kali turunan yang berikutnya. Bingung kan? Bingung, kita lihat contoh aja. Saya juga rada bingung notasi yang saya tulis. Gitu ya. Bukan, menghayatinya lebih rumit. Tapi pada prinsipnya, gak mau
mau ditulis karena mau sambil dijelaskan. Mau sambil dijelaskan, jadi saya tulis. Gitu. Nah, mau menurunkan fungsi ini. Supaya jelas. Prinsipnya gini, prinsip dasarnya. Rumus tadi agak lupa nggak apa-apa, tapi prinsipnya gini. Kalau saya diberikan nilai X, misalnya X-nya 7, atau X-nya 5, atau X-nya berapa, pokoknya X-nya diberikan. Kalau saya mau menghitung yang nilai fungsinya aja, berarti urutannya kan saya hitung dulu yang di dalam kurung ini. X-nya misalnya 5, ya saya hitung 5 pangkat 3 dikurangi 3 kali 5. Baru dihitung sin-nya, betul? Nah, saya katakan kalau gitu, sin ini fungsi yang terluar. Nah, cara menurunkannya tinggal fungsi yang terluar itu sin, turunannya sin apa? Cos. Ininya tetap yang dalamnya. Kali turunan yang lebih dalamnya lagi. Kan udah tahu ini di SMA juga ya? Hah? Oh, kurang 1 tambah 1. Ya. Jadi fungsi luarnya dulu turunkan, buntutnya disalin aja. Kali turunan buntutnya. Itu aturan rantai. Kalau saya mau jelaskan pakai notasi yang ada di diktat, boleh gini. Saya lihat F sama dengan sin dari X pangkat 3 min 3X. Gini ya. Oh, jangan. Saya tulisnya kalau mau pakai notasi kayak di yang diktat tadi yang saya bilang membingungkan. Ini kita pandang segini. U-nya sama dengan X pangkat 3 min 3X. Tadi rumusnya. Ngitung rumusnya gini ya. Kalau F aksen U mah udah cos U aja selesai. Tapi saya bukan mau ngitung F aksen U. Saya mau ngitungnya DF DX. Ya. Jadi ini nggak boleh ditulis gini nih. Beda ya. F aksen ini turunan F terhadap U. Ini maunya terhadap X, jadi nggak bisa pakai F aksen. Nah, sama dengan rumusnya tuh turun dulu F terhadap variabel yang ada di dia, dikalikan DU DX. Yang kalau dicoret seolah-olah jadi DF DX sendiri. Tapi kayak dicoret gitu nanti di semester 2 nggak berlaku kalau fungsinya 2 variabel. Nah, ini baru dihitung DF DU kan cos U. Kali DU DX 3X kuadrat min 3. Tinggal kembalikan U-nya tuh adalah ini gitu ya. Tapi nanti kalau di ujian nggak usah nulis gini. Langsung aja kayak tadi. Fungsi yang paling luar turunkan dikali turunan yang lebih dalamnya. Oke. Begitu. Saya balik lagi ke slide-nya. Aturan rantai bersusun, jadi komposisinya lebih dari 2. Sama aja. Gini. Lebih gampang saya nulis kayaknya daripada yang didiktat. Jadi saya mau nulis aja. Gini. Ada F sekarang fungsi dari U. U-nya sendiri fungsi dari V. V-nya sendiri fungsi dari X. Supaya jangan terlalu banyak F, G, H gitu kayak di diktat. Nah, mau menurunkan DF, DX. Rumusnya susun dia satu-satu. Turunkan dulu F terhadap ini variabel langsungnya. Turunkan sekarang si U-nya. Tapi U nggak bisa terhadap X. Variabelnya V. Baru si V turunkan terhadap variabel ini terakhir. DX. Gitu ya. Itu rantai
komposisi 3 buah fungsi. Kita lihat contohnya. Ciluk, Mbak, mau disalin 2 baris gini. Udah? Ntar, kalau masih ada cewek yang nyalin, ditunggu. Kalau cowok mah nggak akan ditungguin. Entepin aja. Diskriminasi. Gitu. Ngebut, kalau nyalin ngebut. Kalau kita salin juga kan buru-buru, nanti ada yang ngintip. Ngapain lama, cuma 2 baris lama. Oke. Udah. Nah, oke, saya akan lihatkan contohnya aja. Oh ya, notasinya satu lagi tambahin. Kalau mau pakai notasi D, lebih bagus juga ini. Jelas, dx dari F itu sama dengan F-nya dulu turunin ke U. Notasi pakai D. Dikalikan turunan U-nya terhadap V. V ini. Si U diturunan terhadap V. Kali turunan V-nya terhadap X. Sama aja ya. Notasi D gini atau DF gini. Udah? Oke, saya akan ke soalnya. Mana soalnya? Ini. Tentukan turunan dari ini. Saya tulis aja ya. Turunan dari fungsi yang dikurung siku itu. Oke, tentukan turunan dari ini. Gede amat. Nah, kembali ngelihatnya tuh fungsi paling luarnya yang mana? Fungsi paling luar tuh kalau X diberikan angka, dia dihitung paling akhir. Di sini yang mana fungsi paling luarnya? Hah? Ngomongnya barengan dan beda-beda lagi jawabannya. Terus saya suruh mencerna. Kamu fungsi paling luarnya yang mana? Ada sin pangkat 3, masih 2 fungsi. Bayangkan kalau diberikan X kan kita ngitungnya X-nya sama dengan 5 itu. Ini dulu kan. Kemudian diapakan? Ini 5 ya. Kalau X-nya 5 kan saya ngitung itu dulu. Setelah itu ngitung apa? Dipangkatkan 3 dulu. Ini oh ya, ini tuh artinya sin dari ini sebenarnya pangkat 3 itu sama aja. Jadi setelah itu kan baru ngitung sin, betul? Baru dipangkatkan 3 terakhir. Jadi paling luarnya fungsi pangkat 3. Jadi kalau bingung saya ganti ini notasinya. Tapi nanti kalau ujian keluarnya kayak gini, ini maksudnya ini. Kurungnya kurang ya. Gitu. Nah, turunannya berarti seolah-olah ini U pangkat 3. U pangkat 3 ya 3 U kuadrat. Pangkat 2 itu ya. U-nya tuh ini yang pertama saya. Kali turunan ke X dari sisanya. Belum dihitung, baru dinotasikan. Sin X pangkat 3 min 3X. Gitu. Ini U pangkat 3, 3 U kuadrat. Kali turunan si U-nya terhadap X. Bertahap lagi. 3, ini salin aja yang udah dihitung. Dikali ini
komposisi lagi. Yang paling luar sin kan? Kali cos. Kali turunan belum dihitung ini. Yang dalamnya lagi. Gitu. Sama dengan 3, aduh sampai capek. Sin X pangkat 3 min 3X. Kali cos X pangkat 3 min 3X. Kali ini diturunkan 3X kuadrat min 3. Selesai, udah gak ada yang diturunkan lagi. Begitu, paham polanya? Bentar kita lihat latihannya lagi di halaman berikutnya. Kelihatannya panjang nulisnya, tapi kalau kalian teratur, ya nggak susah, cuma panjang aja. Sudah? Lanjut ya. Kita lihat, ini ada sekelompok contoh-contoh segerombolan. Nomor 1, pilih 2 yang mau saya kerjakan. Pilih mau yang mana? Hah? H, pintar dia, H paling susah. Terus satu lagi? I. Mana I? Oh, boleh. Di crop dulu ya. Crop dulu dua-duanya, H sama I. Yang I lebih gampang dari yang H. Coba. Habisin tempat gini aja. Oke. Yang I dulu ya, yang lebih gampang. Yang I mah sama dengan yang tadi. I itu ya. Saya tulis ulang. Fungsi paling luar yang mana? Pangkat 3 kan? Kalau bingung tulis dulu gini. Tulisnya sekan dari fx dipangkatkan 3. Jadi turunannya 3u kuadrat kayak tadi. Ini persis kayak yang tadi. 3 kali sekan fx pangkat 2 ya. Kali turunan dalamnya belum dihitung, baru dinotasikan. Dalamnya adalah sekan dari fx. Gitu, bertahap jadi enggak membingungkan. Padahal membingungkan. Oke, ini lanjut ngitung. Pangkat 2. Ini sekan turunannya apa? Hah? Sekan U ini ya. Jadi sekan U kali tangan U. Saya kurung aja sekan U itu fx ya. Kali tangan fx. Kali turunan dalamnya lagi. Hah? Fx gitu kan? Belum diturunkan. Sama dengan, aduh capek nulis. Ini sama sampai sini. Ini turunannya ya f aksen x. Atau df dx. Saya lebih senang pakai df dx. Nggak bisa dihitung karena f-nya belum diberikan. Gitu? Ya? Yang keras nggak kedengeran. Kalau misalnya jawabannya dari soal langsung yang baris terakhir, nggak bisa. Sampai sini aja? Nggak. Langsung jawabannya itu nggak. Boleh. Kalau di ujian langsung dari sini. Saya mah udah mahir. Langsung jadi ini boleh. Boleh ya. Gitu. Pokoknya kalau nanya harus keras. Suara malaikat aja nggak saya dengar. Kalau keras saya bisa bedakan. Oh ini suara orang. Kalau suara malaikat saya pura-pura nggak dengar. Warsoma ayo pulang katanya. Wah, saya ngumpet dah. Suruh pulang. Sini aku bawa ke neraka katanya. Udah saya liatin.
insinyur ITB itu di neraka? Belum. Kita pause dulu. Oke, berikutnya saya jawab yang H. Nah, hati-hati ini ada 2X di sini ya. U-nya itu. Bosan hitam terus. Hati-hati ada 2X ya. Tapi prinsipnya kayak tadi. Saya mau menurunkan fungsi 1 ditambah F 2X gitu. Pangkat 2. Fungsi paling luarnya pangkat 2, betul? Jadi seolah U pangkat 2, ya 2U gitu. Prinsip dasarnya. 2 kali U. Jangan bingung, kok rumit gini, aneh. Biarin aja, pokoknya U pangkat 2, ya 2U turunannya. Kali turunan si U-nya itu. Gitu? Ya. Nah, lanjut lagi. Ini mas salin yang udah ditulis tadi, salin kali, ini penjumlahan. Yang 1 itu turunannya 0, betul? Nah, kalau F2X turunannya gimana? Maunya F2X turun ke X. Maka ini sama dengan, kalau ini apa? Ini artinya turunan F terhadap 2X ya. Variabelnya 2X. Gitu. Yang ini. Kali turunan lebih dalamnya lagi. Yang ini mah udah 0 yang 1. Oke. Tinggal salin lagi 2, 1 ditambah F 2X gitu. Kali 0-nya udah nggak saya tulis. F aksen 2X kali 2. Selesai. Gitu ya. Masih banyak variasinya, nanti di tutorial saja. Oke. Masih nyalin. Birunya jelek terlalu tua. Mana ya biru yang bagus? Ini aja. Sudah nih, kok jadi cepat kamu? Oke. Biasanya mahasiswa mah kalau awal-awal pada gembira semua. Nanti kalau udah UTS baru mukanya muram-muram. Kimia nggak bisa. Matematik apalagi nggak burem gitu ya. Moga-moga nggak terjadi sekarang. Nggak burem tapi langsung mati. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini saya bahas banyak. Tergantung waktu, nanti 8.15 harus beres. 8.20 lah, soalnya ada satu pasal lagi. Rusuk sebuah kubus, bukan rusuk ini. Bertambah dengan laju 16 cm per menit. Kenapa rusuknya bertambah? Karena mungkin kubusnya dipanaskan memuai gitu ya. Rusuk. Sisinya. Kalau dulu namanya sisi, sekarang rusuk. Namanya diganti-ganti. Dulu namanya bujur sangkar, sekarang persegi namanya. Soalnya dulu ada anak SD bilang, bujur ibu gitu. Bujur tuh pantat kalau bahasa Sunda. Jadi ganti persegi istilahnya. Terus banyak yang berubah, jajaran genjang jadi apa ya sekarang? Mirip-mirip namanya, pokoknya banyak yang berubah. Tentukan laju, karena dipanaskan, rusuknya bertambah dengan laju sekian. Ingat kalau laju itu turunan. Jadi ini kalau rusuknya saya namakan S gitu ya. S disimbolkan. Ini adalah ds dt.
perubahan S terhadap waktu. Tentukan laju perubahan volumenya pada saat sisinya 20 cm. Oke. Nah, di soal kayak gini, pada saat itu dipakainya terakhir, nanti dimasukkan di bawah aja, terakhir sekali. Jadi kita akan menentukannya, tentukan laju perubahan volumenya pada saat T sembarang. T-nya waktu. Coba kita lihat jawabnya. Oke, soal ini belum ada fungsinya. Saya notasikan dulu. Saya bikin notasi kayak gini. Misalkan S rusuknya, V volumenya, L luas permukaannya, dinding-dindingnya ya. Dinding kubus. Ada kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Jadi ada 6 dinding. Nah, saya punya data ini. DSDT 16. Laju perubahan rusuknya. Sisinya atau rusuknya. Yang ditanya apa? Laju pertambahan volumenya. DVDT. Perubahan volume terhadap waktu. Saat S-nya 20. Ini nanti dipakainya saat-saat ini. Dan satu lagi. Laju perubahan luasnya. DLDT saat sisinya atau rusuknya 15. Oke, kita hitung. Saya punya DSDT, mau menghitung DVDT. Harus menghubungkan V dengan S. Ini sedikit saya mau nulis dulu selanjutnya mau saya tulis supaya gado-gado. Oke, saya salin ke sini. Nah, saya harus menghubungkan V dengan S karena diketahui ini mau ngitung yang ini. Saya hubungkan V itu sama dengan S pangkat 3. Aduh, dingin ya. S aja udah dingin. S pangkat 3 dingin sekali. Oh, lagi tell me. Ya, apalagi yang biasa tinggalnya di Balikpapan, di Makassar, pindah Bandung. Aduh, kayak S katanya. Dipangkatin 3 lagi. Nah, ingat di sini jadi V itu fungsi S, S-nya sendiri fungsi T kan? Karena S-nya nggak konstan. Tadi ada DSDT-nya ini. Laju perubahan S, S-nya berubah. Oke, jadi saya menghitung sekarang DVDT. Pakai rantai kayak tadi, DVDT. Tadi ada yang tanya si itu, boleh nggak langsung katanya. Kata si itu, si baju merah, Ang Inyochu. Kalau di buku Kopingho namanya Ang Inyochu, nona baju merah. Nggak tua-tua loh. Untung segitu terus umurnya. Asal jangan nikah, begitu nikah jadi nenek-nenek. Anak farmasi sekarang payah. Belum ada yang bisa bikin obat balik muda. Ini susah saya nih. Fisiknya umur 60 tahun, otaknya umur 25 tahun. Jadi saya lagi cari obat balik muda. Gitu, makan. Tapi jangan terlalu banyak dosisnya. Nanti jadi bayi. Apa tadi? Nah, ngitungnya pakai rantai. V kan fungsi S. Turun dulu ke S. Baru, kok sama dengan kali turunan S terhadap T. Nah, itu aturan rantai gitu ya. Cuma sederhana di sini. S pangkat 3 jadi 3S kuadrat. DSDT tadi konstanta 16. 48S kuadrat. Nah, baru ini dipakai pada saat S-nya sama dengan 20, ya perubahan volume waktu atau laju pertambahan volumenya 48 kali 20 kuadrat. Satuan nggak usah kita tulis kalau di matematik asal udah seragam. Ya kalau volume, perubahan volume ya satuannya mungkin desimeter kubik per waktu gitu ya. DLDT sama aja, saya hubungkan L
Dindingnya ada 6 ya, kubus itu berarti 6 kali rusuk kuadrat. Nah, saya dapat DL, nulis DL DT sama dengan DL DS dikalikan DS DT itu ya. Sama dengan 12S dikalikan DS DT-nya tadi udah dapat 16 sama dengan, aduh susah ngitungnya. 16 kali 12 berapa? 160 tambah 32, 192 S. Baru dipakai ini saat S15. Saat S sama dengan 15, laju perubahan luas permukaannya adalah 192 kali 15 sama dengan titik-titik. Selesai. Begitu. Paham? Aduh, jamnya Oh, kalian kuliah lagi ya? Jadi nanti sampai deket jam 9 aja. Ya, 9 kurang 15 lah. Kalau yang ini jawabannya ada yang salah di bawahnya. Ini waktu DL DT saya masukkannya 20 harusnya. Harusnya 15 ya. Habis copy paste dari yang ini. Gitu? Udah? Jadi kayak robot saya periksain. Udah belum nulisin itu? Gitu ya. Si anak kemana? Sakit lagi? Oh, anak masuk kan? Oh, dari tadi saya pikir cowok karena ini ditutupin. Oke. Sudah? Cuma satu saya hafal nama kelas mahasiswa kelas ini. Cuma kamu aja si anak. Ini yang di depan-depan nggak hafal, tapi nggak apa-apa lah, cowok-cowok mah jangan dihafalin. Distorsi ke otak. Oke, yang nomor berikutnya. Perhatikan gambar roda piston di samping. Ini. Jadi ini ada roda, kemudian dihubungkan dengan ini ada apa namanya ya? Kalau di motor bakar tuh namanya apalah nggak tahu, pokoknya penghubungnya ini batang penghubung. Di sini silinder. Kalau di motor bakar itu di sini bensinnya diledakkan gitu ya, diledakkan di mesin mobil atau silinder motor. Kemudian ini pistonnya akan terdorong membuat si roda berputar. Nah, ini akan turun naik. Kalau di sini beda. Rodanya diputar, maka titik Q akan turun naik. Titik P juga akan berubah-ubah koordinatnya. Kita lihat dulu demonya. Coba. Nongol. Aduh, nggak nongol. Oh, nongol. Nah, saya jalankan animasinya. Tuk, gitu. Nah, gitu ya. Nah, roda piston. Kenapa muternya berlawanan jarum jam? Supaya sudutnya kehitung positif aja. Kalau mau ke bawah sebaliknya boleh, nanti mulai ngitungnya negatif gitu ya. Nah, gitu. Jari-jarinya bisa digedein gitu ya. Nah, gitu. Mau dikecilin boleh. Oh, gitu ya. Enak pakai GeoGebra, saya bikin kayak ginian cepet. Setengah jam nyampe, enggak nyampe setengah jam. Dulu saya pakai program yang lama, diktatnya pakai program namanya Maple. Wah, bikin demo gini 3 jam satu demo. Lama. Gitu ya. Ke GeoGebra cepet. Oke. Nah, pertanyaan soalnya kita lihat. Oh ya, roda berputar dengan arah berlawanan jarum jam dengan laju 2 radian per detik. Artinya 1 detik dia menempuh 2 radian.
1 radian tuh bayangkan 57 derajat lah kira-kira. Jadi setengah detik menempuh 57 derajat gitu ya. Pada saat awal posisi titik P di koordinat 1,0. Ini menunjukkan bahwa jari-jari lingkarannya 1 ya. Ini P-nya di 1,0, jadi ini pasti jari-jarinya 1. Nah, pertanyaannya, tentukan koordinat atau posisi P setiap saat. Mana tadi demonya? Ini, kita lihat titik P kan berubah-ubah ya posisinya. Mana? Nah, titik P itu koordinat X-nya dan koordinat Y-nya berubah-ubah. Nah, berapa gitu mau ditentukan? Kalau koordinat Q hanya Y-nya aja yang berubah-ubah. X-nya selalu 0 ya. Kemudian nih penghubungnya, batang penghubungnya selalu panjangnya konstan sama dengan L. Oke, sekarang kita akan hitung. Buka dari sini. Klik. Aduh, udah jam segini. Nah, kita lihat. Kedudukan titik P, X-nya berubah-ubah, Y-nya berubah-ubah. Betul? Maka kedudukannya karena laju berputarnya roda 2 radian per detik, maka X-nya dan Y-nya ini. Betul? Bingung kan? Supaya nggak bingung saya jelaskan. Kalau T-nya ini posisi P ya, X-nya berapa, Y-nya berapa setiap waktu. Saya tabelkan. Kalau T-nya setengah detik, sudut yang ditempuh berapa? 1 radian, betul? Berarti sudutnya 1 radian nih, setengah detik si P di sini. Ini 1 radian. Ya, ini lingkarannya. Posisi P berapa? X-nya. X-nya itu adalah ini si P, X-nya adalah ini, betul? Panjang ini ya. Y-nya panjang ini. Berapa itu X-nya? Nah, cos 1 radian kan? Kali jari-jarinya 1. Ya, jari-jarinya 1 jadi cos. Ini kan X-nya si ini. X-nya si P. X dibagi ini sama dengan cos 1 radian. Y-nya berapa? Kalau 1/4 detik posisinya berapa? Hah? Setengah radian kan sudutnya ya? 1 detik. T detik. Hah? 2T ya? Lihat polanya. Setengah 1, 1/4, setengah 1, 2. Jadi 2 kalinya. Sin 2T. Gampang kan? Jadilah ini. Mau disalin ini? Sok salin. Supaya bingung nyalinnya gini aja. Yang ini contohnya waktu T-nya sama dengan setengah ya, sudutnya 1 radian. Udah? Jangan disalin plak, diringkas aja. Kalau disalin
persis nanti otaknya pindah juga loh, kalian jadi gila juga. Kayaknya sampai saya pensiun cita-cita saya belum tercapai, yaitu mengajar pakai USB gitu. Tinggal gini aja mikir itu, paham, udah paham gitu. Iya nanti suatu hari mungkin bisa ya. Pada kalian waktu kalian udah umur 90 tahun mungkin bisa nanti. Oke, saya lanjut ke sini. Jadi posisinya ini. Udah jawaban yang A itu. Yang B, tentukan ordinat dari titik Q. Kalau ordinat tuh Y-nya. Kalau X itu absisnya gitu ya. Kalau ini absisnya, ini ordinatnya dari titik P. Sekarang kalau titik Q, absisnya selalu 0 X-nya. Ordinatnya dia turun naik. Nah, berarti saya hanya ngitung tingginya aja dari pusat koordinat. Berapa sih oki ini? Oki. Saya mau ngitung oki. Pakai garis pertolongan seperti itu. Oki. Saya tarik garis horizontal ke sini. Maka oki, itu ya jawaban yang B nanti oki itu. Oki sama dengan Om ditambah MP, MQ itu kan? OM ditambah MQ. Kalau ruas garis biasanya saya kasih garis di atasnya. Ini ruas garis itu. OM berapa? Tadi ya sama dengan ini. Sama dengan Y-nya si titik P kan? Ini sin 2T. MQ. Ini panjangnya 5 diketahui. Berarti 5 kuadrat dikurangi ini kuadrat, betul? Ini cos tadi. Ah, ketemulah dia. Aduh, udah jam segini. Selesai itu yang B. Tentukan kecepatan gerak titik Q. Ini posisinya. Kecepatan geraknya tinggal turunkan. DL dt. Pakai rumus. Oh, yang akar belum, nanti aja lah udahlah. Sampai situ aja dulu. Tinggal ngitung DL dt. Cuma rumus untuk akar kita belum punya turunannya. Kalau dilihat di tabel yang depan itu yang banyak rumus-rumus turunan, untuk akar belum ada. Jadi sampai situ dulu. Oke? Sudah? Sudah atau belum juga diam. Belum? Diam. Sudah? Belum. Berarti gila. Makin banyak aja mahasiswa gila. Tapi kalau seni rupa banyak loh yang stres. Mahasiswa seni rupa betul. Anak saya dulu di seni rupa, untung dia mah nggak stres, kebal dia mah, bandel sih. Banyak yang itu. Nah, satu lagi aja ini. Nomor 10. Karena setelah itu saya mau pindah pasal. 2 buah kapal bertolak dari titik yang sama. Kapal A bergerak ke timur. Ini diklik juga ada soalnya keluar di sini. 2 buah kapal bertolak dari titik yang sama. Anggap aja titik samanya itu pusat koordinat. Nah gini. Kapal A bergerak dengan kecepatan VA ke arah timur. Dengan kecepatan 20. Kapal B ke utara dengan laju 12. Seberapa cepat mereka berpisah setelah 3 jam? Seberapa cepat mereka berpisah, kalian harus bisa menerjemahkannya. Itu apa tuh? Saya kasih gambarnya gini. Setelah T jam, katakan yang kapal 1 sampai titik P, kapal kedua sampai titik Q. Apa maksud pertanyaan ini kira-kira? Nah, seberapa cepat mereka berpisah?
Apa? Enggak. Faktor apa? Nggak tahu. Kecepatan relatifnya. Kecepatan relatif dari apa? Kapal 1, kapal 2 atau apa? Nggak boleh terserah, jawabannya pasti 1. Nanti si A jawabin. Hah? Nggak mau, nggak paham. Nah, tapi ide dia benar, saya nangkep di kepalanya. Cuma harus dikemukakan dengan supaya orang lain paham. Nah, ini saya seberapa cepat mereka berpisah. Jadi si A dengan si B. Nah, saya hitung jaraknya ini. Peki. Katakan jarak peki itu ya sebutlah L gitu. Jadi ini apa? Perubahan L terhadap waktu, betul? Kalau jarak peki itu L, L-nya fungsi waktu ya, berubah-ubah terus. Yang seberapa cepat mereka berpisah adalah seberapa cepat perubahan jarak ini kan? Nah, perubahan jarak terhadap waktu. Saat 3 jamnya nanti dipakainya setiap saat aja dulu. Jadi saya harus merumuskan panjang peki setiap saat. Yang dimaksud ini adalah perubahan jarak peki terhadap waktu. Ya udah hitung. OP berapa? Ini setelah bergerak T jam. OP berarti 20 T, betul? Karena konstan kapalnya. Oki sama dengan 12 T, betul? Kecepatan ngomongnya. Ini sebut dulu L. Pertanyaan soal adalah DLDT saat T-nya 3. Ini tapi nanti. Kita ngitung DLDT setiap saat dulu. Oke? DLDT nggak bisa dihitung langsung. Saya harus menghubungkan dulu L, ngitung L-nya dulu. Tadi OP ini. Oki 12T. Maka L adalah akar ini kuadrat tambah ini kuadrat. Pitagoras. Masukkan ini. Hitung. Kenapa ada mutlak tiba-tiba? Jangan lupa akar dari 4 kuadrat berapa? 4. Akar dari min 4 kuadrat 4 juga atau mutlak min 4. Ini juga sebenarnya mutlak 4 sama dengan 4. Jadi akar dari X kuadrat itu mutlak X ya. Tapi kalau X-nya udah positif, kalau X-nya positif kayak yang ini, ya ininya udah nggak perlu gitu ya. Tapi secara umum ini. Di sini saya punya akar dari T kuadrat mutlak T. Gitu ya. Udah dapat. Maka DLDT-nya DLDT ini turunkan ini. Selesai. Pada saat T-nya 3 jam karena ininya konstan, ya setelah 3 jam ya segitu juga. Gitu. Udah 25. Saya mau pindah pasal dulu. Kalian beruntung loh, banyak soal-soal saya bahas. Ada dosen yang agak gila. Ngajarnya teori tok, nggak pakai contoh soal. Dari awal. Definisi, rumusnya, ini teoremanya dijelaskan, kadang-kadang buktinya dijelaskan. Tapi nggak pakai contoh soal. Kemarin ini ngobrol sama saya, terus saya jitak aja kepalanya. Kebetulan bekas tutor saya waktu beberapa tahun lalu. Tapi jagoan Pak, pisan tuh. Kalau ada soal susah dari tutorial, saya malas mikir. Tanya, si kamus hidup ini gimana? Gitu. Tapi sekarang ada si ini tutornya si Robi, itu mantap. Rasanya nggak akan ada soal yang dia nggak bisa. Kalau ada soal yang nggak bisa, tolong laporin. Dijitak juga itu si Robi. Nanti kan dia lihat mungkin rekaman ini, gua mau dijitak,
Oke, ini 2 soal lagi gampang, saya lewat dulu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan turunan tingkat tinggi masuk surga. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita pahami bahwa turunan sebuah fungsi menghasilkan fungsi baru. Maksudnya misalkan sin X turunannya cos X, kan fungsi baru tuh. X pangkat 3 jadi 3X kuadrat, fungsi baru hasil turunannya. Nah, coba kita lihat dulu ini. Yang mungkin kalian udah lupa, moga-moga nggak lupa, f aksen X itu definisinya apa? Limit H mendekati 0 dari apa ini? Hah? Masih ingat, lumayan. Ada yang ingat. Dibagi H gitu ya. Kalau ini mau diturunkan lagi gimana? Notasinya ini kalau mau diturunkan lagi. F aksen mau diturunkan lagi. Notasinya gitu ya. Menjadi ini bisa kalian tiru. Kalau F aksen ini si fungsi F yang divariasi. Kalau ini ya si F aksen. Dibagi H gitu ya. Dan seterusnya. Itu namanya turunan tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya mana ini. Oke. Nah, nggak ada yang aneh karena prosesnya kayak nurunin turunan pertama aja. Cuma di turunan pertamanya turunin lagi. Boleh pakai rumus-rumus yang udah ada. Nah, turunan ke 1, 2, 3 dan seterusnya notasinya macam-macam. Bisa ini. Bisa ini. Bisa ini. Kenapa kayak gini jangan tanya saya ya. Kalau tanya saya nanti kenapa notasinya gitu. Nanti saya harus tanya dosen saya. Dosen saya harus tanya dosennya lagi. Sampai terus sama orang yang pertama kali bikin. Kepaksa harus pergi ke akhirat dulu nanyanya. Karena udah mati orangnya. Oke, notasinya seperti ini. Sebentar jadi lupa tadi ada yang mau di... kalau mulai turunan keempat itu dikurung ya. Dikurung aja yang ini. Kalau ini nggak usah dikurung karena notasi ini udah notasi turunan. Jadi kalau turunan ke 50 jangan nulis gini ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Berapa? Lupa. Ngitung lagi. Udah gitu aja 50 gitu ya. Mulai keempat. Cuma mahasiswa kadang-kadang keempat juga nulisnya gini, ya udahlah saya benerin gitu. Oke. Nah, saya harus ngabisin 2 soal ini. Yang ini dulu, cari rumus turunan ke N dari ini. Turunan ke N tuh bisa dicari kalau dia ada polanya. Kalau nggak ada polanya ya nggak bisa itu ya. Coba yang ini ada polanya. Oke, kita lihat yang nomor 2 dulu saya bahas. Supaya kita nggak ngitung pembagian, ini saya ke ataskan jadi 1 min X pangkat min 1. Supaya ngitungnya nggak pakai pembagian tapi pakai rantai. Pakai rantai itu kita lihat. Putus asa dia nggak nyalin lagi. Oh masih nulis. Berarti cepet pisan. Soalnya setiap kali saya ngelihat dia udah nggak nyalin. Mungkin nulisnya pas saya nggak lihat udah selesai juga lagi. Ngecap aja nggak jelas. Nah gitu ya. Pakai rantai. Ini fungsinya yang paling luar ini. Jadi min 1 kali dalamnya. Turun. Kali turunan dalamnya. Jadi min 1, 1 min X, pangkat min 2, kali turunan dalamnya min 1. Sama dengan 1 min X, pangkat min 2 gitu ya. Prosesnya. Nanti turunan kedua, polanya gitu lagi. Dan seterusnya. Gitu. Nah. Oke.
Turunan 1 tadi udah saya itu. Turunan 2 polanya sama. Min 2 pangkat lebih min 3 kali ini. Turunan 3 dan seterusnya. Ini setelah disederhanakan. Nah, kan ditanya turunan ke N. Ya. Turunan ke N kita cari polanya dari sini. Jadi turunan ke N apa nih? Saya crop dulu semuanya biar bisa nyoret-nyoret. Turunan ke N apa? Turunan ke N. Kalau nggak ada X-nya ini berarti X aja gitu ya. Kalau bukan X harus ditulis. Apa? Ini 4, 2, 3, 4. Turunan 3, 2, 3. Turunan 2, 2. Jadi N faktorial. 1 min X pangkat min 2. Hah? Min N pangkat 3. Hah? Min N dikurangi 1 ya. Atau boleh juga min dari N tambah 1 itu sama aja. Karena ini 4, ini 5. 3, 4. N tambah 1. Oke. Satu lagi. Satu soal lagi. Nyalinya jangan persis saya ya, nanti dilingkari juga gini. Aduh, nggak usah pakai lingkaran-lingkaran ngapain. Nah, gitu. Mulai hari Jumat saya juga mau pakai kaos nggak enak pakai baju ya, kaos peti. Pakai tank top boleh nggak? Pinjam dulu punya dia. Sudah? Oke, lanjut. Satu soal lagi sebelum kalian kuliah Pak Umar. Oh, kalian untung ya fisikanya dapat Pak Umar. Coba dapat Pak itu. Pak Umar mah enak. Hah? Ya ada 2 dosen fisika yang sangat tidak enak menurut mahasiswa fisika. Aduh, kerekam cilaka, udah nggak jadi. Oke. 34 sampai 42 lah cukup, 6 menit, 7 menit, 8 menit. Sebuah partikel bergerak pada sumbu X. Jadi hanya satu dimensi geraknya di sumbu X, tapi bisa bergerak ke kanan, bisa ke kiri. Dia bergerak ke kanan kalau kecepatannya positif ya. Bergerak ke kiri kalau kecepatannya negatif. Ini kecepatannya bisa positif, bisa negatif, ganti-ganti. Kapan kecepatannya 0? Oke, kita lihat jawabannya. Ini ada pertanyaan kapan kecepatannya 0, kapan kecepatannya positif, kapan bergerak mundur. Berarti ini V-nya 0, V-nya positif, ini V-nya negatif ya. V itu kecepatan. Jadi saya hitung V-nya dulu. V itu turunan dari posisi, betul? Kenapa? Karena kecepatan rata-rata kemarin adalah beda posisi dibagi beda waktu. Beda waktunya harus dilimitkan menuju 0. Jadi turunan. Oke. Kecepatan turunan dari ini. Nggak usah pakai rumus limit lagi, langsung pakai rumus turunan. Tak, ketemu ini. Nah, saya akan mencari kapan V-nya 0. Gitu ya. V 0 kalau si rumus kecepatan sama dengan 0 sama dengan ini kali ini. Saya faktorkan supaya gampang mencari 0-nya. Jadi T-nya 2 dan 6.
Nah, sebelum dilanjut, saya akan liatin animasinya dulu. Nongol dong. Sebentar. Nggak mau. Saya mau pakai ini apa? Source ya. Sebentar. Saya ketik dulu GeoGebra online. GeoGebra yang online. Kemudian saya mau open filenya karena ada yang mau dibedakan dengan animasinya. Ada di mana itu? Di desktop. Ini diktat, kemudian GeoGebra-nya mana? Gerak partikel gitu teh. Gerak dua pesawat, gerak partikel ini kayaknya. Oke, betul. Ya, ini fungsi tadi. Yang ini kecepatannya umpetin. Nah, coba kita lihat yang tadi. Jawaban tadi. Kecepatannya 0 saat T-nya 2 dan 6. Oh, belum ke demo. Jawab dulu yang 2 ini lagi. Kapan kecepatannya positif? Berarti saya gambar garis bilangan, kemudian diperiksa tanda dari si T ini ya. T-nya kapan V-nya positif dan negatif. Saya gambar garis bilangan, saya periksa tanda dari V. Ini V, bukan P ya. Kalau Sunda ini suka V, F, sama P, bilangnya P semua. Kita periksa tandanya untuk menentukan kapan positif atau negatif. Ini kalau diperiksa tandanya seperti ini, di 2 dan di 6, kecepatannya 0, di interval segmen-segmennya seperti ini. Dengan demikian, kecepatannya positif kalau T-nya antara 2, 02 dan 6 tak hingga. Kecepatannya negatif di antara 2 dan 6. Di 2 dan di 6 kecepatannya 0. Nah, baru saya akan perlihatkan ini. Coba kita lihat. Ini teh supaya nggak muncul apa ya? Aduh, bukan rename. Ini supaya nggak muncul nih yang pinggirnya. Lupa saya dari option aja di sini. Oh, nggak ada. Loh, kok ke sini? Nggak jadi ya. Sebentar. View. Nah, itunya mau kita lihat. Ingat. Antara T sama dengan 0 sampai 2, kecepatannya positif. Waktu T-nya 0, posisinya berapa? T-nya 0. Posisinya min 30 ya. Jadi saya gambar di sini posisi awal ini. Min 30 waktu T-nya 0, posisinya min 30. Kemudian kecepatannya positif. Ini ngagokin aja. 0 sampai 2. Kita lihat gambarnya di sini. Kalau T-nya saya naikkan 0 sampai 2, nih dia bergerak ke kanan karena kecepatannya positif. Gitu ya. Sebentar, sampai 2. T-nya 2. Nah, T-nya 2, dia sampai sini. Kalau dilanjut, kita lihat ini dari 2 sampai 6 kecepatannya negatif. Jadi dia akan bergerak ke kiri. Waktu T-nya 6, kalau dihitung, masukkan T-nya 6. 6 pangkat 3 min 12 kali 6 kuadrat tambah 36T min 30. Hasilnya berapa? Min 30.
Cepet ya saya ngitungnya. Karena kemarin udah ngedemoin di kelas sipil. Waktu T-nya 6, balik lagi ke situ. Ini T-nya pakai kelebihan. Nah, T-nya 6 di situ. Kemudian kita lihat tadi setelah T-nya lebih besar dari 6, positif lagi kecepatannya. Jadi kalau dilanjut dia ke kanan lagi dan selanjutnya ke kanan terus, ya. Kanan terus. Oke, itu geraknya si partikel. Sedikit lagi jawabannya. Aduh, udah 42. 2 menit lagi lah. Ini udah 3 soal. Ini kapan percepatan positif? Percepatan tuh turunan dari kecepatan ya. Nah, percepatannya saya hitung turunan dari yang ini. Kapan percepatan positif? Ya kita cari tanda dari ini. Oh, langsung kelihatan lah, nggak usah garis bilangan. Kalau T-nya besar dari 4. Gitu ya. Nah, geraknya coba kita lihat. Saya pengen menggambarkan grafik kecepatannya. Sebentar. Ini kecepatannya saya gambar. Kecepatannya. Waktu T-nya 0. Mana ini? Waktu T-nya 0, kecepatannya berapa? Masukkan di sini 0. 0, 3 kali 12, 36 kan? Waktu T-nya 0, kecepatannya 36. Di sini nih, waktu T-nya 0. Nah, T-nya 0, ini 36 kecepatannya. Nah, kalian bisa amati kayak tadi, kecepatannya nanti gini. Ini kecepatannya positif, negatif gini? Negatif. Itu baca tuh. Kecepatannya di sini 12. Ini bukan posisinya. Nilai kecepatannya yang diplot. Ya, positif tuh. Kecepatannya positif terus. Sampai kecepatannya kalau T-nya 4, kecepatannya 0. Bukan. Kecepatannya kapan 0? 2 di 6. Nah, ini T-nya kalau mencapai 2, ini T-nya ini udah hampir 2 tuh. Nah, T-nya 2, kecepatannya 0. Di sini di posisi 0 dia. Hati-hati, ini bukan posisi partikel, ini nilai kecepatannya. Nilai kecepatannya 0. Kemudian dia kecepatannya dari 2 sampai 6 negatif. Jadi kalau dinaikin T-nya, naikin lagi. Nah ini. Waktu T-nya sekian, kecepatannya ini. Ini min 3, sekian. Gitu ya. Ini grafik kecepatannya. Waktu T-nya 6, nanti kecepatannya jadi 0. Ini kecepatannya masih negatif nih. Jangan dibayangkan gerak ke kanan kecepatannya positif, bukan. Itu nilai kecepatannya di sini posisi dia. Kecepatannya negatif, waktu T-nya 0, kecepatannya T-nya 6, kecepatannya 0 lagi. Setelah itu kecepatannya positif terus. Nah, jadi kalau di grafiknya digambar dua-duanya, posisi dan kecepatannya jadi rame. Saya gambar grafik posisi dan kecepatannya sekaligus. Start. Home dulu. T0. Start. Nah, kalau ini posisinya, ini nilai kecepatannya. Gitu ya. Tuh, ini posisi. Kalau ini benar-benar posisi dia di sini. Ini kecepatannya negatif di sini. Kecepatannya sekarang kecepatannya positif. Kita lihat gini, waktu kecepatannya mencapai 0 di situ, susah. Itu begitu diteruskan, kecepatannya positif, bendanya bergerak ke kanan tuh, yang biru. Gitu ya. Begitulah ceritanya. Ya. Jadi kalau yang biru betul-betul posisi dia, kalau yang hijau nilai kecepatannya saat itu. Udahan lah, takut Pak Umar muncul.
stop dulu.